Shalom Aleichem, damai sejahtera bagimu. Mari mendengarkan firman Tuhan. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama, Musa berkata, "Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal." Dan dengan berani, Yesaya mengatakan, "Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku." Tetapi tentang Israel ia berkata, "Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah." Ketidakpercayaan Israel dan iman oleh pendengaran. Saudara, secara umum pasal 9 hingga pasal 11 dari kitab Roma berbicara tentang pembenaran oleh iman dan keselamatan oleh Yesus. Khusus pasal 10 ini memperbincangkan tentang umat Allah Israel yang tidak setia, tidak taat, sekalipun mereka sudah diberi janji keselamatan. Di pasal 10 ini juga diurai tentang peranan Israel dalam sejarah iman, dalam arti bagaimana Israel beriman dan relasinya dengan iman jemaat Roma. Bagaimana bangsa Israel dipilih dan ditetapkan Allah dengan mantap sebagai bangsanya. Tetapi sayang, Israel tidak taat pada pemilih mereka, hingga mereka dilabeli sebagai umat atau bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk. Kaitannya dengan jemaat di Roma ialah jemaat Roma ditetapkan dan dipercayai menerima keselamatan, namun masih saja ada yang menolaknya. Kemudian pemergunaan istilah Israel dalam surat Roma ini pada hakikatnya merujuk pada keturunan biologis Abraham, Ishak, dan Yakub tempo dulu. Namun sebagian teolog memberi makna lain tentang Israel itu, yaitu menunjuk kepada jemaat Kristen, khususnya jemaat di Roma. Biarlah pemaknaan ini semakin memperkaya hasanah teologi kita. Saudara, dalam pasal 10 ayat 16-21, Paulus menjelaskan bahwa iman datang oleh pendengaran, dan pendengaran itu tentunya adalah firman Kristus. Hal ini disampaikannya sebagai langkah mengkritisi orang-orang yang menolak keselamatan karena ketegaran tengkuk mereka. Paulus pun berbicara tentang Kristus yang beritanya telah tersebar ke seantero Palestina, bahkan mulai menyebar ke seluruh dunia, khususnya bagi bangsa-bangsa yang sama sekali belum mendengar tentang Kristus. Paulus memahami bahwa rencana keselamatan Allah atas umatnya berkaitan dengan dua golongan umat, yaitu orang Yahudi dan non-Yahudi. Dalam pengertiannya begini, Rasul Paulus membahas hubungan bangsa Israel dengan bangsa bukan Israel atau Goyim dalam pemahaman tentang firman Allah, kaitannya dengan iman,
dan tentang rencana keselamatan itu sendiri. Paulus menunjukkan bahwa ketiga tema di atas, yakni firman, iman, dan keselamatan itu adalah hal yang sangat penting. Hal ini sengaja Paulus sampaikan untuk mendobrak pemahaman orang-orang Yahudi bahwa mereka memiliki tanda sunat sebagai bangsa pilihan Allah, sebagai keturunan Israel. Oleh karena itu, Allah tidak mungkin menolak mereka. Mereka lupa bahwa oleh kekerasan hati, ketegaran tengkuk Israel membuat ceritanya menjadi berbeda. Ayat per ayat. Ayat 16. Sekalipun oleh perintah Allah, firman-Nya telah diberitakan kepada umat pilihan-Nya, yaitu Israel, namun tidak serta-merta bahwa seluruh umat yang telah menerima firman itu menaati firman. Dalam menegaskan hal ini, Rasul Paulus dengan sengaja mengutip Yesaya 53 ayat 1 yang bunyinya, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Hal ini mendeskripsikan kepada umat Israel kala itu dalam penerimaan mereka akan firman dan iman mereka. Namun secara futuris, nas ini menjelaskan, sekalipun Yesus yang adalah Mesias telah diberitakan, namun banyak orang memutuskan untuk tidak percaya kepadanya sehingga mereka gagal menerima keselamatan. Pengalaman ini setali tiga uang dengan sebagian jemaat di Roma. Sekalipun mereka telah mendengar tentang Yesus Kristus yang diberitakan Rasul Paulus, namun tidak semua mereka bersedia menerima Yesus. Maksudnya, tidak semua jemaat menerima keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui kematian Putra Tunggalnya yang tidak lain adalah Yesus Kristus. Ayat 18. Israel telah memiliki utusan Allah yang memberitakan kabar baik kepada mereka, namun mereka tidak mendengarnya. Akan keadaan tersebut kepada jemaat di Roma, Paulus mengulas tentang mendengar dan tidak mendengar firman, menerima dan tidak menerima utusan Allah. Dalam tujuan mempertegas pernyataan ini, Paulus mengutip Mazmur 19 yang berbicara tentang pemberitaan kemuliaan dan kuasa Allah secara universal oleh alam. Adapun maksud Paulus mengutip kata-kata pemazmur tersebut adalah untuk menekankan bahwa suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Nats ini menunjuk pada kesaksian alam semesta mengenai kemuliaan Allah, suatu kesaksian yang telah menjangkau seluruh dunia. Seolah-olah Paulus berkata, ya, sama seperti kesaksian alam semesta sudah mencapai seluruh bumi, demikian juga berita mengenai pengorbanan Mesias sudah mencapai seluruh Israel. Israel tidak dapat berdalih dan berkata bahwa mereka tidak diberitahu. Ayat 19 berbicara tentang menanggapi atau bahasa lainnya merespon firman Allah, sehingga muncul pertanyaan, adakah Israel menanggapnya? Apakah mereka mengerti? Pasti mereka mengerti. Kalau orang bukan Yahudi, yaitu orang kafir, dapat mengerti pemberitaan Injil Kristus,
pasti orang Yahudi dapat mengerti. Di pasal 10 ayat 3, Israel dikatakan tanpa pengertian. Tapi di sini dikatakan bahwa mereka mengerti. Dua pernyataan ini benar. Mereka tanpa pengertian yang dapat mengenai jalan yang benar untuk mengenal Allah. Tetapi apa yang mereka mengerti adalah cukup sehingga mereka layak disalahkan. Bukankah hal yang sama dikatakan dalam Markus 4 ayat 2? Sekalipun mereka melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Rasul Paulus menyentuh keistimewaan Israel sebagai umat yang karena keistimewaan mereka membuat bangsa lain cemburu. Paulus membandingkannya dengan apa yang dahulu disampaikan Musa kepada umat Israel di Ulangan 32 ayat 21, bahwa Allah mempergunakan suatu bangsa yang tidak tahu apa-apa untuk membuat orang Yahudi iri dan marah. Demikianlah Israel. Lebih jauh, Paulus mengatakan jemaat di Roma, orang-orang Yahudi, bukan saja telah mendengar pewartaan tentang Kristus, tetapi mereka sulit untuk mengerti. Ayat 20. Paulus kembali mengutip ayat dari Perjanjian Lama. Kali ini diambil dari Yesaya 65 ayat 1 dan 2, yang oleh Rasul Paulus digambarkan bahwa Allah berfirman kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi dengan berkata, "Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku." Ayat ini juga berbicara tentang tindakan Allah yang mencari dan menemui umatnya di luar Israel. Ayat ini juga berbicara tentang Allah yang Maha Pemurah dan Pengasih. Kemurahannya mengatasi segalanya dan kasih-Nya yang besar melebihi apapun di kolong langit ini. Ayat 21, Allah mengulurkan tangannya kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Paulus mendeskripsikan Allah itu pengampun, Maha Kasih, senantiasa mencintai umatnya, sekalipun dia mengetahui bahwa umatnya adalah umat yang tidak setia, umat yang tidak taat, umat yang kerap membantah dia. Renungan pertama, Israel adalah bangsa pilihan. Allah benar-benar mencintai mereka, sepenuh hati memelihara kehidupan mereka. Namun Israel mengeraskan hatinya, menegarkan tengkuk mereka, sehingga mereka dikenal sebagai bangsa yang keras hati, keras kepala, dan tegar tengkuk. Dan Israel adalah bangsa yang tidak mudah percaya. Ketegaran hati umat mengundang murka Allah atas mereka. Jemaat di Roma adalah umat tebusan Kristus. Kepada mereka telah diutus hambanya untuk mewartakan pengorbanan Kristus, namun ada yang tidak menerima keselamatan itu. Kepada mereka yang menolak keselamatan itulah Paulus berbicara agar mereka bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kedua, berita tentang keselamatan. Di Perjanjian Lama, khususnya kepada umat Israel, berita keselamatan telah dinubuatkan, tapi umat menolaknya. Penolakan itu membuat Allah murka
dan berlanjut kepada tindakan Allah memperluas jangkauan keselamatan itu dengan membuka kesempatan bagi goyim atau bangsa-bangsa lain. Kepada jemaat di Roma, berita keselamatan, pengorbanan Mesias, kematian Yesus Kristus di kayu salib telah diberitakan oleh Rasul Paulus. Barang siapa menolak akan menerima konsekuensi. Kelanjutannya adalah berita tentang Yesus Kristus harus disampaikan kepada orang-orang di luar Roma. Ketiga, beriman kepada Allah dan firman-Nya. Israel yang telah mendengar firman Allah, dengan demikian seharusnya mereka beriman. Jemaat di Roma yang telah mendengar firman Kristus melalui Paulus, seharusnya mereka pun beriman. Bukankah telah dikatakan bahwa sumber iman adalah mendengar firman Kristus? Jika demikian, mengapa manusia sulit beriman sementara sumbernya sudah jelas? Jawabannya adalah bukan karena tidak ada yang memberitakan firman Tuhan, melainkan karena yang mendengar firman Tuhan tidak mau membuka hati untuk percaya kepada Yesus dan beroleh keselamatan. Jika seseorang tidak memperoleh keselamatan, itu bukan karena Injil tidak diberitakan kepadanya, melainkan karena seseorang itu menolak Injil. Dan seperti Israel akan binasa oleh penolakan mereka, demikian jemaat Roma akan dihukum oleh kekerasan hati mereka. Oleh karena itu, bila hari ini kita mendengar Injil, janganlah keraskan hati. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus agar kita selamat dan mendapatkan hidup yang kekal. Setialah memberitakan Injil, karena setia itu percaya. Setialah memberitakan Injil, karena itu orang pun harus setia pula mendengarkan firman. Dari sanalah iman itu datang. Invocavit et invocame inde tribulationis, artinya berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Jala jau maau jumpa ari hagogotan. Jika Injil sudah diberitakan, namun engkau masih mengeraskan hati, engkau yang sudah mengerti Injil namun masih menolak keselamatan, hanya ada satu jalan mengatasinya, untuk merubahnya. Berinfokafitlah, berserulah dengan lantang, suaramu didengar dengan seksama olehnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan memberkati kita hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Amin.